Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks dengan judul Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia Jilid 2 untuk SMP atau MTS kelas 8, kurikulum 2013 edisi revisi, karangan Marfuki dan kawan-kawan. Dari segi kualitas, menggunakan teori Greene dan Pitt. Adapun buku teks yang saya gunakan untuk analisis kali ini adalah buku teks dengan judul Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia Jilid 2 untuk SMP atau MTS kelas 8, kurikulum 2013 edisi revisi, dengan penulis Dr. Andes Marfuhi MPD, Sawali MPD, dan Wahono MPD. Penerbit Erlangga, tahun terbit 2016, tebal buku 10 ditambah 254 halaman dengan ukuran buku 25 dikali 17 cm. Rumusan masalah adalah bagaimana kualitas buku teks Marbi berdasarkan teori Greene dan Pitt. Adapun tujuan analisisnya untuk mengetahui kualitas dan keefektifan buku teks Marbi sebagai salah satu buku teks yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum saat ini. Metode analisis yang saya gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumentasi dan wawancara. Wawancara saya lakukan kepada 9 siswa SMP, memberikan mereka pertanyaan yang berkaitan pada aspek yang saya gunakan dalam analisis buku tersebut. Jika dengan metode dokumentasi, saya memahami secara keseluruhan isi buku, lalu memfotonya sebagai bukti dan menyesuaikan apakah sesuai dengan aspek yang saya gunakan dalam analisis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan dan hasil analisis. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu buku teks. Nah, buku teks menurut Tarigan adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud atau tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang mudah dipahami untuk pemakainya di sekolah maupun di perguruan tinggi sehingga bisa mendapat atau menunjang suatu program pengajaran. Selanjutnya, mengapa buku teks itu perlu dianalisis? Ada beberapa alasan. Yang pertama, buku teks itu merupakan suatu komponen penting dalam sistem pembelajaran. Karena buku teks yang baik akan menunjang suatu pembelajaran yang baik. Melalui analisis buku teks, kita dapat mengetahui sejauh mana atau selayak manakah buku teks yang digunakan dalam sistem pembelajaran itu. Dari analisis buku teks pula dapat kita ketahui apakah buku teks itu bermanfaat bagi guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang merupakan tujuan pencapaian kurikulum. Teori Greene dan Pitt merupakan salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis buku teks. Greene dan Pitt dalam Tarigan berpendapat bahwa buku teks yang baik adalah buku teks yang relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum. Kualitas buku teks dapat dilihat dari sudut pandang atau point of view, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat siswa, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustrasi. Buku teks harus dimengerti oleh siswa, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu, serta memantapkan nilai-nilai. Jenis analisis ini adalah penganalisisan deskriptif kualitatif. Dalam buku teks yang saya gunakan, ada 5 aspek dalam menganalisisnya, yakni Yang pertama adalah aspek menarik minat siswa. Buku teks yang baik haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang pergunakannya. Dari hasil analisis dapat dikatakan buku ini menarik minat siswa. Hal itu dibuktikan dengan sampul atau cover buku yang berwarna dan bergambar. Selain itu, buku teks tersebut dikemas dengan tulisan yang bervariasi, misalnya ada yang bercetak miring, bercetak tebal, dan dilengkapi kolom-kolom dan tulisan berwarna lainnya. Ditunjukkan pada halaman 1-2 dan halaman 10-13 di bab 1 menyikapi peristiwa di balik berita. Yang kedua, aspek memberi motivasi pada siswa.
buku teks haruslah mampu memotivasi para siswa yang menggunakannya. Dari hasil analisis wawancara terhadap 9 siswa SMP di Kota Prabu Muli Timur, 7 diantaranya mampu termotivasi untuk bersikap jujur dan membatasi penggunaan gawai. Hal itu dibuktikan pada wacana yang berjudul Mengajarkan Kejujuran pada Anak halaman 45 dan wacana mencegah kecanduan gawai atau gadget pada anak halaman 49 di bab 3 mengenai menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Yang ketiga, aspek memuat ilustrasi. Buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswanya. Hasil analisis dari buku ini memuat ilustrasi yang menarik hati para siswanya. Hal itu dibuktikan dengan wacana yang berjudul Mengubah Kebiasaan Buruk di halaman 55 di bab 3 mengenai menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Terdapat ilustrasi beberapa orang memungut sampah yang mempertegas atau memperjelas dari isi wacana itu. Di halaman selanjutnya, halaman 58, juga terdapat ilustrasi yang mempertegas seorang bermain game online. Hal tersebut berkaitan dengan isi wacana berjudul Mewaspadai Bahaya Kecanduan Game Online. Selanjutnya, aspek mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. Hasil analisis, sudut pandang buku ini sudah jelas dan tegas. Penulis memaparkan penjelasan dengan baik dan akurat, sehingga para pemakainya memiliki sudut pandang yang sama, yang setia, dan mengacu pada satu sudut pandang yang sama. Dari 9 siswa SMP Kota Prabu Muli Timur yang diwawancarai, 6 siswa memiliki sudut pandang yang sama dan sesuai bagi mereka. Buku teks ini memaparkan sudut pandang yang rapi dan sistematis. Hal itu ditunjukkan pada setiap babnya memberikan materi dan pemaparan, disertai contoh, kemudian ada pelatihan tugas atau uji kompetensi. Yang kelima, aspek berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Hasil analisis dari buku teks ini berhubungan dengan pelajaran lainnya, yakni pelajaran IPS, IPA, dan agama. Dari buku teks tersebut, terdapat wacana yang berjudul Menolak Suap Polisi Ini Memilih Jadi Pemulung pada halaman 7-9 di bab 1 mengenai menyikap peristiwa di balik berita. Wacana tersebut termasuk ke dalam pelajaran sosial dan keagamaan, karena wacana itu berisi tentang sikap di lingkungan masyarakat dan akibat melakukan perbuatan dosa. Selain itu, terpaut juga pelajaran IPA, yang ditunjukkan pada halaman 113 dalam wacana berjudul Terjadinya Siang dan Malam pada bab 5 memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Jadi kesimpulannya dalam analisis saya kali ini adalah buku teks yang berkualitas harus memiliki ke-10 komponen dari teori Greenberg tersebut. Selain itu, buku teks juga harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, karena pentingnya kurikulum dengan sistem pendidikan merupakan pedoman dalam paduan sistem pembelajaran agar sistem pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan tadi, teks Marbi Mahir Berbahasa Indonesia Jilid 2 untuk SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013 itu sesuai dengan aspek yang saya gunakan. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa buku teks tersebut merupakan memiliki kualitas buku teks yang baik. Baiklah, itulah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.